Pernahkah kalian mendengar tentang istilah tindak pidana dari televisi, dari sosial media, maupun orang sekitar? Apa sih yang sebenarnya disebut dengan tindak pidana itu? Apakah setiap perbuatan yang salah itu bisa langsung disebut dengan tindak pidana? Nah, dalam video kali ini kami akan membahas tentang istilah pengertian tindak pidana, mulai dari istilahnya, pengertian menurut para ahli, dan unsur-unsur apa saja yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum. Yuk, langsung aja kita simak materinya dari awal sampai selesai. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati. Namun, tidak semua orang menjalankannya dengan baik. Ada tindakan-tindakan tertentu yang dapat merugikan aturan hukum dan juga merugikan banyak orang. Tindakan inilah yang biasa disebut sebagai dengan tindak pidana. Secara umum, tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan akan mendapatkan sanksi ataupun hukuman. Dalam bahasa Belanda, tindakan pidana ini disebut sebagai dengan strafbaarveeld, yang berarti perbuatan yang dapat dipidana. Menurut para ahli hukum, tindak pidana memiliki banyak pengertian yang berbeda-beda. Ada yang menekankan pada perbuatannya, ada yang menekankan pada kesalahan pelaku, ada juga yang menekankan pada pelanggaran hukumnya. Namun intinya tetap sama, yaitu tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam oleh undang-undang dan dapat dikenakan oleh sanksi. Menurut salah satu ahli hukum pidana Indonesia, yaitu Mulyatno, mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bagi siapa saja melanggarnya. Selain istilah tindak pidana, kita juga mengenal istilah delik, peristiwa pidana, serta perbuatan pidana. Tindak pidana merupakan istilah resmi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sementara itu, perbuatan pidana lebih menekankan pada tindakan seseorang yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi, sedangkan peristiwa pidana menekankan pada suatu kejadian yang kemudian ada istilah delik, yaitu perbuatan melanggar hukum dan dapat dipidana. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, yaitu delictum, yang berarti pelanggaran atau kesalahan. Terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, delik pidana umum yang diatur dalam KUHP, contohnya seperti penganiayaan dan pencurian. Yang kedua, delik pidana khusus yang diatur di luar KUHP, contohnya seperti narkotika, korupsi, dan cybercrime. Menurut PIA Planintang, unsur tindak pidana terbagi menjadi dua jenis, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif sendiri itu adalah unsur yang berkaitan dengan diri dan perbuatan batin pelaku, seperti kesengajaan, kelalaian, niat, dan perencanaan. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan diri dan perbuatan diri luar pelaku, seperti perbuatan melawan hukum, status pelaku, serta akibat dari perbuatan tersebut. Nah, cara kita mengetahui apakah semua unsur itu sudah termasuk tindak pidana atau belum, bisa kita lihat apakah semua unsur itu sudah termasuk dalam pasal pidana atau tidak. Jika semua unsur itu termasuk, maka unsur atau perbuatan sudah bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Namun, jika semua unsur atau unsur tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana, atau bisa dikatakan tidak terbukti atau tidak ada suatunya kejahatan tindak pidana. Tindak pidana kejahatan atau misdriven yang dianggap berat, contohnya seperti korupsi dan pembunuhan. Terus yang kedua, ada tindak pidana pelanggaran yang dianggap ringan dan mengganggu tentang ketertiban umum. Yang ketiga, ada tindak pidana formil yang deliknya selesai setelah perbuatan itu dilakukan. Yang keempat, ada material yang dimana deliknya akan muncul ketika perbuatan itu disalahkan. Yang kelima adalah tindak pidana kesengajaan atau dolus. Tindak pidana ini terjadi karena adanya unsur kesengajaan atau niat. Yang keenam adalah tindak pidana kelalaian. Ini terjadi karena tidak adanya unsur kehati-hatian. Yang ketujuh adalah tindak pidana aktif atau komisi. Tindak pidana ini terjadi karena tindak kejadian nyata. Yang ke-8 ada tindak pidana pasif atau omisi. Tindak pidana ini terjadi karena seorang tidak menjalankan atau melakukan kewajibannya. 9. Tindak pidana aduan. Tindak pidana ini dapat diproses atau dilaporkan jika terdapat aduan dari korban ataupun keluarga korban. 10. Tindak pidana biasa. Tindak pidana ini dapat diproses tanpa harus menunggu aduan dari korban ataupun keluarga korban. 11. Tindak pidana umum.
Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh siapa saja. 12. Tindak pidana khusus, di mana tindak pidana ini dilakukan oleh subjek tertentu seperti contohnya pejabat. Berikut beberapa contoh tindak pidana yang berasal dari kasus nyata. Pertama, ada korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan untuk menguntungkan pribadi. Salah satu kasusnya itu adalah kasus korupsi IKTP yang melibatkan saudara Setia Novanto. 2. Ada pembunuhan. Pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain. Contoh kasusnya ada pada pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap saudara Brigadir Joshua. Ketiga, ada penganiayaan. Penganiayaan adalah perbuatan yang membawa luka serius pada orang lain. Contoh kasusnya itu ada kasus yang melibatkan David Ozara sebagai korban dari penganiayaan yang sempat viral di Indonesia beberapa waktu lalu. Berdasarkan dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum dan dapat diancam sanksi pidana yang diatur sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tindak pidana di sini memiliki berbagai istilah, unsur, serta jenis yang berbeda. Untuk mengetahui apakah sebuah perbuatan termasuk tindak pidana, kita dapat menganalisisnya melalui unsur pidana yang ada di dalam undang-undang. Jika dalam perbuatan tersebut memang memenuhi unsur pidananya, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sekian pembahasan mengenai video materi kami, materi tentang istilah dan pengertian tindak pidana. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat memberikan kalian pemahaman tentang apa itu tindak pidana dan apa saja yang berkaitan tentang tindak pidana. Kami juga berharap kalian tetap menaati aturan hukum yang sedang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.